Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap keadaan saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, dan sekiranya pun ada di antara saudara-saudara yang sekarang sedang terbaring sakit, saya berharap Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan juga memberikan kekuatan, terutama kekuatan di dalam iman. Karena hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini puji syukur, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan sebuah hal yang sangat-sangat mendasar dalam iman kekristenan. Saya mengambil satu topik yang berjudul, apakah benar ada Allah? Sesungguhnya pertanyaan ini sangat tidak patut. Karena jika kita bertanya, apakah orang yang bernama Bill Gates itu ada? Semua orang yang memakai produk Windows akan tertawa, bahkan mungkin ada yang marah, serta memaki yang bertanya, bodoh. Apakah orang yang bernama Steve Jobs itu ada? Dari produk Apple sudah membuktikan bahwa ia ada. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mempertanyakan keberadaan pribadi yang menciptakan segala sesuatu yang jauh lebih canggih dari Windows dan Apple, seekor cicak jelas jauh lebih rumit daripada iPad dan iPhone manapun. Dengan kakinya yang jika dibesarkan ribuan kali akan terlihat memiliki semacam penyedot kaca, sehingga cicak bisa berjalan terbalik, tidak jatuh. Manusia bernafas dengan paru-paru, dan ikan bisa menyaring oksigen dengan insangnya. Tak pelak lagi bahwa keberadaan alam semesta ini sungguh membuktikan keberadaan pribadi yang sangat jenius dan sangat berkuasa. Dan ialah yang meletakkan dasar dan menjadikan semuanya. Sebab kalau tidak, dari manakah datangnya alam semesta yang sangat indah dan sangat kompleks ini? Tidak ada satu planet pun yang kondisinya seperti bumi kita. Bahkan para astronom telah meneropong hingga ke berbagai galaksi untuk mencari planet seperti bumi. Namun mereka tidak menemukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para pembenci Allah merasa kesal pada keberadaannya, terutama karena tidak setuju dengan standar moral yang ditetapkannya. Mereka marah ketika mendengar bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka, sehingga mereka menyangkali keberadaannya dan menciptakan hipotesa tentang asal-usul alam semesta. Mereka berkata bahwa alam semesta ini terjadi oleh sebuah ledakan besar atau Big Bang. Mereka berkata ada sebuah benda yang maha kecil namun maha padat dan kemudian meledak dengan maha dahsyat sehingga muncul matahari, bumi, bulan, planet, bahkan galaksi-galaksi lain. Bagi saya cerita ini terkesan sebuah mimpi khayalan, bahkan semacam lelucon. Namun inilah start awal dari teori evolusi yang diyakini oleh banyak orang pintar hari ini. Sebenarnya, ada ledakan yang bisa menghasilkan sebuah komputer laptop saja, itu sudah tidak masuk akal. Apalagi menghasilkan alam semesta ini. Mereka juga percaya bahwa makhluk-makhluk berevolusi dan ujungnya menjadi manusia. Sebenarnya ini lebih mirip cerita fiksi. Karena telah ratusan bahkan ribuan tahun pengamatan manusia tidak pernah ditemukan nyamuk yang hampir berubah menjadi lalat atau lalat yang hampir berubah menjadi lebah. Saudara-saudara yang terkasih,
Sesungguhnya bukan hanya alam semesta ini saja yang membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Bahkan, perjalanan sejarah manusia pun mengandung banyak jejak bukti keberadaan Sang Pencipta. Perjalanan sejarah bangsa Yahudi adalah salah satu bukti jejak keberadaan pribadi yang maha kuasa. Pelajarilah detail-detail sejarah bangsa Yahudi, maka Anda akan melihat kehadiran pribadi yang sanggup mengontrol perjalanan sejarah. Selain itu, sesungguhnya hati nurani manusia membenarkan keberadaan Sang Pencipta. Dalam diri manusia ada dorongan untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Pada masa kebodohan manusia di masa lampau, manusia menyembah batu yang besar, pohon yang besar, dan gua yang serem. Iblis yang tadinya adalah malaikat, namun yang kemudian membangkang, tahu bahwa manusia ingin menghormati penciptanya. Memanipulasi sifat manusia dengan menyuguhkan berbagai bentuk penyembahan. Ketika manusia tidak lagi rela menyembah batu yang besar, melainkan dipecahkan untuk bikin rumah, iblis mengubahnya menjadi patung yang besar. Bahkan ada semacam perlombaan membuat ukuran patung. Dalam perjalanan tur ke berbagai negara, sering ditawarkan oleh guide tour untuk mengunjungi yang katanya patung terbesar di kotanya. Bahkan dalam banyak hal, iblis menyatakan dirinya sebagai objek penyembahan. Ada banyak orang yang dengan sadar menyembah iblis. Di Kalimantan Barat yang dikenal Tatung, itu adalah orang yang kesurupan roh iblis dan ia dengan terang-terangan menyatakan hubungannya dengan roh yang di kelenteng. Hasil tipu muslihat iblis nyata sekali dari begitu banyak orang yang rela percaya keberadaan iblis, mengakui kuasanya, bahkan tidak sedikit yang meminta pertolongannya. Orang-orang yang demikian, jika kita berbicara kepada mereka tentang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, mereka membantah, bahkan menyangkali keberadaannya. Iblis berhasil menyingkirkan Allah dan menempatkan dirinya ke dalam hati orang-orang demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, sekiranya Anda penuh dengan kebijaksanaan dan dapat memakai akal budi yang Allah berikan kepadamu. Carilah Allah dan percayalah kepadanya. Jangan tertipu oleh iblis dengan segala bentuk tipuannya. Orang bijak akan memilih percaya adanya Allah, sedangkan orang bodoh tidak percaya adanya Allah. Mengapa? Kalau kita percaya ada Allah, kemudian setelah kita mati ternyata tidak ada Allah, sesungguhnya kita tidak rugi. Namun, jika kita percaya tidak ada Allah, kemudian setelah kita mati ternyata ada Allah, maka sudah pasti kita akan dimurkainya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbudi. Selain kita perlu berbakti kepada orang tua, yang sangat patut adalah berbakti kepada Sang Pencipta kita. Dialah yang patut kita sembah. Tentu patut kita mintai petunjuk agar kita tidak disesatkan oleh iblis. Kita perlu mencari tahu sesungguhnya di kitab manakah terdapat firman-Nya. Karena mengakui ada Allah, namun salah mengidentifikasi kitab yang betul-betul firman-Nya adalah sesuatu yang sangat-sangat tragis. Sebab, kalau tidak berhasil mendapatkan kitab yang benar-benar firman Allah, ujung-ujungnya kita akan tersesat juga. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk kita ketahui kitab apakah yang benar-benar firman Allah. Hal yang paling bijak dalam kehidupan manusia ialah pengakuan akan keberadaan Allah Sang Pencipta.
Namun, pengakuan ini tidak membuahkan apapun yang indah jika tidak diikuti dengan penemuan akan firman-Nya. Tahu ada pencipta, namun tidak mendapatkan petunjuknya atas kehidupan serta jalan menuju sorga, adalah pencapaian yang tidak membawa kesimpulan. Salomo berkata dalam kitab Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Betul sekali, karena kini kita tahu bahwa ada lebih dari satu kitab mengklaim dirinya firman Allah, sementara isi satu dengan yang lain saling bertentangan. Dengan hanya bermodalkan sedikit kecerdasan, seseorang langsung dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin dari satu-satunya pencipta turun firman yang berbeda-beda. Kesimpulan akal sehat adalah salah satunya adalah firman Allah. Karena jika semuanya bukan firman Allah, akan berarti Allah tidak mampu berfirman, dan ujungnya bisa disimpulkan tidak ada Allah. Lalu, kalau semuanya firman Allah dan saling bertentangan, itu hal yang mustahil. Maka tinggal satu kemungkinan, yaitu salah satu saja yang adalah firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimanakah cara seseorang memastikan sebuah kitab adalah satu-satunya firman Allah? Caranya sangat gampang dan sangat logis. Pertama, jika Allah yang maha benar berfirman, maka firman-Nya pasti tidak ada salah. Jadi, kitab manapun yang mengklaim dirinya firman dari Allah yang maha benar, ia seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah membaca berbagai buku yang mengklaim dirinya firman Allah, ternyata hanya Alkitab yang memenuhi syarat ini. Contoh, ada kitab lain selain Alkitab yang menulis tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya. Alkitab menulis Abraham mempersembahkan Ishak, sedangkan kitab yang lain menulis Abraham mempersembahkan Ismail. Jika Abraham mempersembahkan Ismail, maka berarti Ismail adalah anak perjanjian, dan seterusnya Allah akan berhubungan dengan anak Ismail, dengan cucu Ismail, dan seterusnya. Tetapi faktanya adalah Allah berhubungan dengan Ishak, anak Ishak, cucunya Ishak, dan seterusnya. Secara akal sehat, kita tentunya lebih percaya kepada catatan Alkitab. Memaksa orang mempercayai sesuatu yang kita percayai tentu bukan tindakan yang terpuji dan tidak ada kegunaannya. Hal yang salah tidak menjadi benar setelah semua orang kita paksa untuk ikut bersama-sama mempercayainya. Bahkan jika ada orang yang menyadarkan kita tentang sesuatu kesalahan dan menunjukkan kita kebenaran, maka kita sebaiknya memihak kepada kebenaran. Selanjutnya, jika Allah yang Maha Suci berfirman, maka firman-Nya seharusnya mengajarkan pengajaran moral yang tertinggi. Setelah membandingkan berbagai kitab, terbukti bahwa Alkitab mengajarkan standar moral yang tertinggi. Tidak ada kitab yang mengajarkan mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, bahkan melakukan sesuatu kepada seseorang sebagaimana kita ingin orang melakukannya terhadap kita, selain di Alkitab. Ada yang mengkritik Alkitab tentang catatannya terhadap berbagai perbuatan tidak terpuji. Tetapi sesungguhnya kita harus membedakan antara catatan dengan pengajaran. Ketika Alkitab mencatat kehebatan Imam Daud
tentu Alkitab harus mencatat kesalahan fatal Daud yang membunuh dan mengambil istri orang. Tetapi Alkitab tidak mengajar orang untuk mengambil istri orang, melainkan mengajarkan bahwa laki-laki hanya boleh punya satu istri dan wanita hanya boleh punya satu suami. Alkitab mengajarkan di bumi saja kita tidak boleh berzina, apalagi di sorga. Lalu, kalau ada catatan tentang orang berzina dan ditemukan dia adalah orang Kristen, itu membuktikan bahwa banyak orang Kristen tidak mentaati Alkitab, bukan Alkitabnya yang mengajarkan untuk berzina. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab juga sebuah kitab yang menunjukkan dirinya firman dari Allah yang Maha Tahu. Pada kitab lain sama sekali tidak ada bukti bahwa dirinya dari Allah yang Maha Tahu. Untuk mengerti hal ini, kita harus tahu bahwa Alkitab terdiri dari dua bagian besar, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama ditulis dari tahun 1500 before Christ sampai 400 before Christ. Sedangkan Kitab Perjanjian Baru ditulis antara tahun 35 after Christ sampai dengan 98 after Christ. Jadi, Kitab Perjanjian Lama telah selesai 400 tahun sebelum Yesus lahir. Sedangkan Kitab Perjanjian Baru ditulis sesudah Yesus kembali ke sorga. Mengapa disebut Kitab Perjanjian Lama? Jawabannya karena isinya adalah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian dari Allah kepada manusia bahwa Ia akan mengirimkan juru selamat bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itulah perjanjian lama. Jadi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus atau memasuki sorga yang Maha Kudus. Untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus, manusia harus kudus, tak berdosa sama sekali. Itu berarti dosa harus diselesaikan. Perbedaan kekristenan dengan semua agama lain adalah bahwa berbagai agama mengajarkan penyelesaian dosa melalui usaha manusia, yaitu amal ibadah dan lain-lain. Namun, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman. Sekali lagi, dosa selesai melalui penghukuman. Karena dosa selesai hanya melalui penghukuman inilah, maka Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Sang juru selamat adalah pribadi tak berdosa yang akan dilahirkan oleh perempuan. Jika ia adalah manusia berdosa, dia tidak mungkin menjadi juru selamat manusia berdosa lain, karena dirinya sendiri pun harus menerima penghukuman atas dosa-dosanya. Apakah malaikat bisa ditugaskan untuk menjadi juru selamat menanggung hukuman dosa manusia? Tentu tidak. Allah menunjukkan kasih-Nya sehingga Ia sendiri, Ia menghampakan diri dalam roh, Ia masuk ke dalam kandungan Maria supaya dilahirkan sebagai manusia yang tidak berdosa untuk menanggung hukuman dosa manusia. Inilah jalan yang Allah pilih yang selaras dengan sifat-sifatnya. Ia adalah Allah yang Maha Suci, Maha Adil, dan Maha Kasih. Jalan penyelamatan dari Allah tentu selaras dengan sifat-sifatnya tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada,
Yang sangat mengagumkan ialah bahwa Alkitab mencatat penggenapan janji Allah bahwa Ia akan kirim juru selamat yang akan dilahirkan oleh seorang wanita. Bahwa sang juru selamat itu akan datang dari keturunan Abraham. Berarti tidak mungkin sang juru selamat itu seorang Tionghoa atau orang Jawa. Karena orang Jawa dan Tionghoa bukan keturunan Abraham. Dan 2000-an tahun sebelum kelahiran sang juru selamat dinubuatkan akan datang dari suku Yehuda. 1000-an tahun sebelum kelahiran sang juru selamat, melalui Nabi Samuel dituliskan bahwa sang juru selamat akan datang dari keturunan Daud. Sampai di sini terlihat jelas bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham itu bukanlah Ismail, melainkan Ishak. Mengapa? Karena jalur juru selamat atau Mesias bukan datang dari keturunan Ismail, melainkan dari keturunan Ishak. Supaya tidak ada kemungkinan kesalahan, maka Nabi Mikha menulis 600-an tahun sebelum Yesus lahir bahwa juru selamat akan lahir di kota Bethlehem. Mikha 5 ayat 1. Berarti sekalipun seorang keturunan Daud, namun jika ia lahir di Jakarta, maka pasti tidak mungkin ia adalah juru selamat yang dimaksudkan oleh Allah. Nabi Yesaya menulis 700 tahun sebelum Yesus lahir bahwa sang juru selamat akan lahir oleh perempuan perawan. Dan Nabi Yesaya juga menulis bahwa juru selamat akan disalibkan. Nabi Zakaria menulis 400-an tahun sebelumnya bahwa juru selamat akan memasuki kota Yerusalem menunggang keledai muda. Bahkan Nabi Zakaria menulis bahwa ia akan dijual dengan harga 30 keping perak. Dr. Herbert Lockyer mendaftar kurang lebih 300 hal tentang sang juru selamat atau sang Mesias yang telah ditulis dalam kitab Perjanjian Lama ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kedatangannya. Alkitab telah membuktikan dirinya sebagai firman dari Allah yang maha benar, maha suci, dan maha tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekitar tahun 30-an ketika Yesus berkata bahwa bait Allah akan hancur, ia dikecam. Namun pada tahun 70 after Christ, 30-an tahun kemudian, sesudah penggenapannya, bait Allah dihancurkan Jenderal Titus dari Roma. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis, yang baku, yang pasti. Sesudah sampai di kitab Wahyu 22 ayat 21, Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Kalau sekiranya wahyu masih turun, maka Alkitab akan menjadi salah satu kitab firman Allah. Dan kalau proses pewahyuan tidak dihentikan, maka sampai sekarang tidak ada firman Allah yang baku dan pasti atau definite. Tetapi kita tahu bahwa revelation dan inspiration telah dihentikan sejak di Pulau Patmos sekitar akhir abad pertama. Sekarang Roh Kudus bekerja memberi illumination bagi pencari kebenaran yang membaca Alkitab. Tidak ada lagi nubuatan, bahasa lidah, dan berbagai bentuk pewahyuan dari Allah.
Alkitab adalah satu-satunya tuntunan dari Allah pencipta alam semesta. Hanya melaluinya manusia akan mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, untuk mempercayai sebuah kitab itu firman Allah atau bukan, itu bukan urusan kecil. Karena itu menyangkut kekal di sorga atau kekal di neraka. Hendaknya jangan karena keturunan atau karena ikut-ikutan, melainkan harus karena mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, sekian dulu pemaparan saya kali ini. Dan teruslah mendukung channel Noverina Solihin sebagai channel penginjilan dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar berita kebenaran, berita Injil tersebar luas ke seluruh penjuru bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.